Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi harga CPM iklan kamu. Sejujurnya untuk materi ini sempat saya bahas juga di video cara tutorial mengiklan di Hilltop Ads, tapi mungkin teman-teman belum nonton juga videonya karena video tersebut itu panjang banget, mungkin lebih dari setengah jam. Jadi kita akan bahas lagi di video kali ini. Sekalian saya juga ingin membahas tentang pertuyulan di video kali ini. Oke, tapi sebelum ke sana kita kerucutkan dulu masalahnya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali yang komen di video-video saya ataupun yang mend-DM di akun sosial media saya yang bertanya bagaimana caranya meningkatkan CPM di iklan Adstera. Nah, buat teman-teman yang belum tahu CPM itu apa, CPM itu adalah kepanjangan dari cost per miles. Jadi, simpelnya CPM itu harga per 1000 kali tayang iklan kamu. Jadi kalau misalnya kamu memiliki visitor atau impresi sebanyak 5.000 dan harga CPM-nya itu $1, maka sudah dipastikan kamu akan mendapatkan $5. Dan semakin besar harga CPM-nya, maka semakin besar juga pendapatan kamu. Karena mungkin nanti perkaliannya juga akan bertambah ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, CPM ini dipengaruhi oleh apa? Nah CPM ini sebetulnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang penting itu satu adalah tipe iklan. Nah untuk tipe iklan ini sudah jelas ya. Jadi contohnya, jika kamu memasang banner di Adstera, banner biasa, dan kamu memasang iklan pop under, tentunya harga CPM-nya berbeda. Kenapa? Karena ya jelas tingkat interaksi di kedua jenis iklan itu berbeda-beda. Kalau misalkan banner, ya mungkin nggak terlalu mengundang klik ya. Jadi otomatis kalau misalnya iklan banner itu tidak diklik, tidak ada tampilan ke si iklannya. Sedangkan kalau iklan pop under itu kan sifatnya memaksa ya. Jadi mau nggak mau si visitor yang masuk ke website kamu ataupun landing page kamu, dia akan klik dimanapun, iklannya itu akan muncul. Nah, hal tersebutlah yang mempengaruhi harga CPM di setiap tipe iklan. Ya, jadi nggak bisa disamakan kalau misalkan iklan banner dan iklan pop under itu sudah dipastikan iklan pop under yang CPM-nya lebih besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya faktor yang berpengaruh juga ke harga CPM itu adalah demografi atau negara. Nah, untuk demografi sepertinya tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena mungkin teman-teman juga sudah pasti paham setiap negara itu CPM-nya berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Ya CPM misalnya CPM dari negara US dengan CPM dari negara Indonesia itu sudah pasti berbeda. Karena di setiap negara advertisernya berbeda-beda dan juga daya beli audiensnya berbeda-beda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting di Adstera itu adalah sistem semi CPA-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru nih mulai di Adstera atau baru bermain Adstera, sebetulnya Adstera itu tidak murni CPM atau cost per mile, tapi semi CPA. Nah, CPA itu kepanjangan dari cost per action. Nah, cost per action ini simpelnya adalah kamu akan dibayar ketika visitor kamu atau pengunjung website kamu melakukan action di iklannya. Nah, actionnya macam-macam. Ada yang minta download, ada yang minta registrasi, ada yang minta memasukkan kartu kredit, dan banyak juga. Nah, jadi Adstera itu canggih teman-teman. Dia bisa mengetahui iklan dari website mana yang menguntungkan ke si pengiklan atau ke si advertiser. Sebetulnya ini adalah langkah yang fair, langkah yang adil, baik itu ke si advertiser ataupun ke si publisher. Karena ya advertiser pun sudah pasti itu mencari untung. Dia ngapain iklan kalau misalkan dia nggak mendapatkan untung. Maka dari itu Adstera menerapkan sistem semi CPA. Nah, semakin banyak yang melakukan action di iklan kamu, maka akan semakin besar pula CPM yang diberikan oleh si Adstera.
Karena ya iklan tersebut itu memberikan untung ke si advertiser. Nah, masalahnya kalau misalkan kamu memiliki website yang memiliki visitor yang loyal ataupun memiliki visitor yang sudah terbiasa dengan iklan. Kalau misalkan kamu memiliki visitor dengan karakter seperti itu, sudah pasti visitornya itu tidak akan melakukan action di iklannya. Maka dari itu CPM-nya sudah pasti kecil. Dan karena itulah ada beberapa orang yang kelewat pinter yang melakukan klik atau melakukan action di iklannya. Atau di sini kita sebut aja tuyul. Sekilas memang yang seperti ini tidak berpengaruh besar ya. Tapi hal yang seperti ini sangat merugikan semua pihak. Advertiser lama-kelamaan akan mengetahui kalau misalkan action di iklannya itu kebanyakan fake, kebanyakan bot. Nah, loh, pertanyaannya bukankah ada juga yang nuyulnya itu menggunakan cara-cara yang manual? Dia mengklik secara manual, lalu mengisikan formnya itu dengan manual. Tapi sebetulnya gini loh teman-teman, sejujurnya si advertiser itu kan pada dasarnya mencari cuan, mencari untung. Dia nggak butuh kalau misalkan banyak yang mendownload aplikasinya atau banyak yang registrasi di websitenya, tapi semua usernya itu pasif. Dia ingin cari user yang memang convert atau yang memang menguntungkan si websitenya. Kenapa? Ya karena kalau misalkan banyak user tapi tidak memberikan untung, ya otomatis perusahaannya atau websitenya itu bisa bangkrut juga ya. Nah, hal yang seperti ini yang bisa disebabkan oleh para tuyul-tuyul tersebut ya. Kenapa? Karena ya otomatis kalau misalkan si tuyulnya itu memasukkan registrasi di websitenya, tapi kan eh, registrasinya itu adalah registrasi saja, tidak melakukan yang lainnya. Nggak mungkin loh kalau misalkan si tuyulnya itu setelah registrasi dia membeli sesuatu di iklannya, itu nggak mungkin sekali ya teman-teman. Karena ya pada dasarnya si tuyul itu hanya mencari action di iklannya supaya CPM-nya itu naik ya. Jadi sudah jelas kalau memang tuyul ini merugikan si advertiser. Nah, selanjutnya di pihak network juga itu merasa dirugikan, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan banyak publisher tuyul di networknya, sudah pasti si network tersebut atau si perusahaan iklan tersebut itu tidak akan dipercayai lagi oleh pihak pengiklan, oleh pihak si advertiser. Ya. Maka dari itu, kalau misalkan tidak dipercaya, otomatis tidak akan lagi ada yang mengiklan di platformnya. Kalau misalkan tidak ada yang mengiklan di platformnya, otomatis platform tersebut akan bangkrut juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, pihak publisher pun merasa dirugikan. Kenapa? Ya, contohnya kalau misalkan network tersebut itu bangkrut gara-gara adanya si tuyul, ya otomatis kamu sebagai publisher ya kecil kemungkinan akan dibayar penghasilannya. Kenapa? Ya karena si networknya itu udah rugi gara-gara si tuyul. Ya. Bahkan kalau misalkan banyak banyak tuyul di platformnya, itu si network sudah pasti diminta refund oleh si advertiser. Ya, seperti itu. Atau kalau misalkan si networknya nggak bangkrut lah, kita ambil contoh si networknya itu masih bisa bertahan walaupun dalam keadaan yang sulit. Ya secara otomatis publisher dari negara-negara tertentu, di sini maksudnya publisher dari negara yang banyak tuyulnya, itu otomatis dikasih red list. Ya, impact-nya gimana? Impact-nya ya bisa jadi publisher dari negara yang banyak tuyulnya itu tidak dibayar oleh si networknya, atau bisa juga keamanan untuk publisher dari negara yang banyak tuyulnya itu diperketat. Makanya banyak kasus akun Adstera di-ban. Dan itu bukan hanya diterapkan oleh di Adstera saja, tapi diterapkan oleh sosial media yang lain juga. Misalkan, coba deh kamu misalkan daftar Facebook lah. Facebook dengan IP ISP plat merah.
Coba deh kalian rasakan setelah daftar akunnya itu seringkali diminta untuk verifikasi dua faktor atau diminta verifikasi wajah. Nah, itu disebabkan oleh karena banyak sekali yang ternak akun dari negara yang memiliki IP yang sama. Nah, sebetulnya untuk kasus pertuyulan itu dampaknya berkaitan ya, baik itu ke si advertiser, network ataupun ke si publisher. Yang pada intinya tuyul ini sangat merugikan semua pihak. Jujur saja saya pribadi itu benci sekali dengan orang-orang yang suka tuyul-tuyul seperti ini. Ya, jujur saja kalaupun saya mau terjun di dunia pertuyulan, saya menguasai web automation. Sudah pasti saya bisa membuat bot yang sangat canggih untuk nuyul-nuyul seperti itu. Tapi ya buat apa? Karena ya tuyul itu nggak long term ya teman-teman. Kalaupun bisa menghasilkan, bisa PO gara-gara tuyul, itu saya sudah pastikan hanya bisa bertahan sekitar 6 bulan saja. Saya yakin banget itu teman-teman. Kalaupun ada di sini yang bisa nuyul dan itu PO selama 1 tahun full, saya berani beli berapapun juga metodenya. Tapi itu nggak mungkin ya teman-teman. Karena ya sekarang sudah zaman AI, itu sudah sangat canggih banget teman-teman. Jadi yang namanya nuyul-nuyul itu sudah pasti tidak akan bisa long term. Buang-buang waktu lah teman-teman. Kalau misalkan mau, ya mending modal untuk membeli proxy itu teman-teman gunakan untuk beli atau bayar iklan. Itu lebih baik daripada nuyul. Kenapa? Ya karena traffic yang dihasilkan itu traffic asli. Kedua, teman-teman nggak perlu lagi kerja klik, setting itu, setting itu, setting ini. Nggak perlu kalau misalkan teman-teman iklan. Tinggal setting iklan aja, bayar, udah teman-teman duduk manis dan nikmatin si traffic yang teman-teman beli. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan iklan, sudah pasti tiap bulan itu tidak akan was-was. Was-was kenapa? Was-was akun Adstera teman-teman itu di-ban. Nggak mungkin sekali teman-teman. Karena traffic teman-teman itu traffic asli. Ya teman-teman, jadi daripada teman-teman beli proxy berapa ratus ribu, berapa juta gitu kan, mending beli langsung iklannya. Teman-teman coba deh, iklan di Facebook itu sudah pasti ROI atau sudah pasti untung teman-teman. Kenapa? Karena saya memiliki teman juga yang bermain paid traffic dari Facebook Ad ke Adstera itu untung teman-teman, malahan bisa untung 500%. Tapi kalau misalkan ngiklan di Facebook itu ada triknya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk ulik dulu, untuk pelajari dulu cara iklan yang baik. Kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui teorinya, sudah mengetahui tekniknya, sudah mengetahui targetingnya, saya pastikan teman-teman tidak akan pernah rugi dengan metode iklan di Facebook ke Adstera. Dan itu bukan hanya untuk Adstera saja teman-teman. Banyak juga orang-orang yang mengiklankan Google AdSense di Facebook. Dan itu untung teman-teman. Malahan ada orang Bali yang bisa menghasilkan miliaran dari Google AdSense hanya dengan bermodalkan traffic dari Facebook. Ya mungkin teman-teman pertanyaannya ya penghasilan miliaran itu modalnya berapa? Ya saya nggak tahu juga ya untuk masalah modalnya bisa menghasilkan miliaran per bulan itu dari Google AdSense. Tapi karena teman-teman saya juga bermain seperti itu, saya tanya, dari 1 juta modal yang mereka keluarkan untuk membayar iklan di Facebook, dia bisa menghasilkan sampai dengan 10 juta. Jadi mungkin 10 kali lipat lah dari modal. Kita kembali lagi ke permasalahan awal, bagaimana sih caranya meningkatkan CPM dari Adstera? Kalau misalkan teman-teman nyimak video ini sampai menit ini, teman-teman sudah bisa paham gimana sih caranya menaikkan CPM Adstera. Kalau teman-teman bertanya ke saya sih, ya menurut saya itu teman-teman tingkatkan dulu jumlah trafficnya. Nah,
Untuk meningkatkan jumlah traffic, teman-teman bisa menggunakan iklan, bisa menggunakan SEO, bisa juga menggunakan social traffic atau mencari traffic dari sosial media. Nah loh, pertanyaannya, bukankah Estera itu semi CPA ya? Jadi Estera butuh juga kualitas. Nah untuk hal seperti ini teman-teman bisa pelajari selanjutnya ya. Karena ketika teman-teman sudah memiliki traffic yang banyak, itu teman-teman sudah pasti bisa mengetahui mengoptimasi si websitenya agar CPM-nya itu bisa naik. Nah, ini tips dari saya ya, kalau misalkan teman-teman main Estera, itu jangan terlalu banyak memakai jenis tipe iklan. Ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan iklan pop ads, atau iklan pop under lah. Iklan pop under itu pasangannya dengan direct link ataupun push notification. Cukup 3 itu saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan iklan pop under. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan iklan pop under, misalkan teman-teman menggunakan iklan impact push. Kalau misalkan di Estera itu namanya social bar. Social bar itu pasangannya dengan direct link ataupun dengan banner. Ya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman bermain Estera itu jangan terlalu banyak memasukkan iklan yang mengganggu. Misalkan iklan mengganggu kan ada pop under dan juga impact social bar ya. Pop under dan social bar itu jangan disatukan. Kalau disatukan ya otomatis CPM-nya itu biasanya drop ya. Jadi gunakan saja satu jenis iklan yang mengganggu. Selanjutnya teman-teman bisa pasang iklan yang tidak mengganggu, misalkan push notification, banner ads, ataupun direct link. Atau kalau misalkan teman-teman bermain website streaming, teman-teman juga bisa gunakan fast ad ya. Teman-teman bisa gunakan iklan yang kayak di YouTube ya, yang skip video itu ya. Nah, seperti itulah teman-teman cara meningkatkan iklan CPM. Nah, saya harap video ini bisa bermanfaat. Terakhir, saya Mr. Link, sampai jumpa di video selanjutnya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby.